birahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di dalam kajian ilmu agama. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita dalam kajian ilmu agama. Pada hakikatnya ini adalah sebuah kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala yang berada di dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati kebun daripada kebun surga, maka hendaklah kalian mampu. Kemudian para sahabat Rasulullah mereka bertanya kepada Rasulullah, apa yang disebut dengan riyadul jannah? Kebun surga itu seperti apa ya Rasulullah? Apakah ada apa letaknya itu di dunia? Kemudian kata Rasulullah, yang disebut dengan kebun surga itu adalah majelis ilmu, majelis zikir. Majelis kebaikan itu adalah kebun daripada kebun surganya Allah. Sebagaimana dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat kita menanam agar kita panen ketika di akhirat kelak. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di kebun surganya yang ada di dunia, semoga Allah nanti kumpulkan kita kelak di akhirat di kebun surganya Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Dan perlu kita ketahui bahwasanya hadirnya kita di majelis ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat kita sholat. Kemudian lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Dan lebih baik daripada melayat 1000 orang yang mati, atau jenazah. Artinya ini fadilatnya ganal banal lah orang yang menuntut ilmu. Padahal kita cuma setengah jam atau sejam. Kalau sambayang 1000 rakaat itu panjang benar ya, kalau ngalih istilahnya sampai 1000 rakaat tuh. Tarawih hajigin masih liut ya kalau masih. Ini 1000 rakaat kada kawa kita lucot ya kalau. Kemudian mailangi orang 1000 orang gering. Kemana mencari orang 1000 ya kalau pada ke rumah sakit lagi. Atau misalnya tadi melayat 1000 jenazah. Ini kenal berataan, tapi sabarataan kebaikan yang ada di amal ibadah ini sabarataan ada di dalam menuntut ilmu. Kenapa maka sampai ke itu keutamaannya? Karena ilmu ini adalah dasar fondasi kita. Untuk beribadah kepada Allah. Karena ibadah tanpa amal, ibadah tanpa ilmu itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu kemuliaan orang yang ilmu itu sangatlah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari sebuah sejarah Islam yang sangat istilahnya sangat bersejarah dan sangat besar, yaitu peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Tepatnya itu di tanggal 17. Di tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua daripada Hijriah. Tahun kedua daripada Hijriah di bulan Ramadan, tepatnya itu pada hari Jumat. Mungkin kalau ada yang tahu atau ada yang pernah belajar, itu adalah disebut dengan Ghazwatu Badril Kubra, yaitu perang Badar. Perang Badar. Jadi perlu kita ketahui perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Dan para sahabat dalam keadaan berpuasa, hari Jumat pulang, hari Jumat, dan perlengkapan ataupun istilahnya pasukan perang yang seadanya. Karena penyebab terjadinya perang Badar itu adalah dikarenakan bahwasanya Abu Sufyan. Abu Sufyan bersama 30 orang daripada teman-temannya yang berangkat ke kota Syam. Jadi ada rombongan Abu Sufyan membawa harta dagangan berangkat ke kota Syam. Tulakan ke kota Syam lah, karena kebiasaan orang Arab itu berbisnisnya ke kota Syam. Sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul pernah berangkat ke kota Syam itu 2 kali. Pertama itu pada saat beliau berumur 12 tahun, masih halus. Itu dibawa oleh paman beliau yaitu Abu Talib.
Namun di perjalanan beliau yang pertama ke kota Syam, beliau kada jadi lah. Kenapa jadi kada jadi? Karena ketika di penghujung daripada negeri Arab, di daerah Arab itu yang disebut dengan Bushra. Nah, Bushra ini sebuah tempat di perantara antara Arab lawan Syam. Nah, jadi pada saat itu Abu Talib membawa Nabi kita Muhammad yang masih berumur 12 tahun. Nah, masih berumur 12 tahun. Kemudian pada saat itu ada terlihat seorang rahib. Rahib ini seorang ulama daripada ahli kitab. Artinya ini ulama daripada orang-orang Bani Israel. Artinya ulama yang mempelajari daripada kitab-kitab yang terdahulu, tapi mereka hidup di zaman yang mana di zaman tersebut belum diutus Nabi kita Muhammad. Nah, itu disebut dengan Ashabul Fatrah. Nah, sedikit kita ya kalau mempelajari sejarahnya Nabi. Apa itu Ashabul Fatrah? Ashabul Fatrah itu termasuk diantaranya adalah kuitannya Nabi Muhammad, abahnya Nabi Muhammad, mamanya Nabi Muhammad, kakeknya Nabi Muhammad. Nah, itu termasuk Ashabul Fatrah. Nah, Ashabul Fatrah itu adalah satu zaman yang mana pada zaman tersebut kada diutus Nabi ataupun Rasul. Nah, kenapa hukumnya mereka itu? Hukumnya mereka adalah najun. Mereka itu adalah orang-orang yang selamat. Nah, jadi kalau kita pernah mendengar misalnya ada yang berpendapat kuitannya Nabi Muhammad, abahnya Nabi Muhammad, mamanya Nabi Muhammad itu dapat di api neraka, di neraka. Nah, dipadakannya itu istilahnya pendapat yang salah. Nah, itu adalah opini yang kada bujur. Nah, kemudian abah mamai kempang di mana anaknya? Di surga aja nya. Nah, mbak kuitan seorang ada enak dipadakan di api neraka. Mbak kuitan Nabi Muhammad disabatnya di api neraka. Kenapa? Disabatnya kada beriman lawan Nabi Muhammad. Kayak anak beriman Nabi Muhammad aja belum diutus. Nah, jadi pendapat kita, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwasanya abah dan mamanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang meninggal dalam keadaan selamat. Artinya kada bakal dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, itu yang lah. Nah, terjadi khilaf antara Abu Talib. Abu Talib ini pamannya Rasulullah. Ada sebagian ulama dahakan itu ada beriman, ada nama dahakan beriman. Nah, Abu Talib. Tapi ada sebuah kitab nama membela benar akan Abu Talib. Bahwasanya Abu Talib ini orang yang selamat. Asnan wa talib fi najati Abu Talib. Nah, jadi Nabi Muhammad pada saat beliau berumur 12 tahun itu pernah dibawa Abu Talib. Nah, kemudian di pertengahan jalan tadi ada seorang rahib yang melihat ini istilahnya anak ini bukan anak biasa. Nah, melihat bahwasanya di itihi bujur Nabi kita Muhammad SAW ini ada terdapat di dalam dirinya khatamun nubuwah, tanda-tanda Nabi akhir zaman. Nah, kemudian dipanggil anak ini ya Allah. Nah, dipanggil Nabi Muhammad pada umur 12 tahun oleh ulama ini. Nah, ini siapa nih kuitannya? Nah, ujarnya Abu Talib, aku adalah abahnya daripada anak-anak ini. Nah, ujarnya si rahib ini kada mungkin. Ini abahnya sudah meninggal. Ya Abu Talib di mana ikam tahu? Nah, ikam siapa? Nah, Abu Talib aku memang ada abahnya, tapi abahnya ini bedangsanak lawan aku. Abdullah itu dangsanakku. Nah, dan aku memang istilahnya menganggap inya seperti anakku sudah. Dan di antara seluruh anakku yang paling aku sayangi ini adalah Muhammad. Ujar Abu Talib. Nah, kalau kayak itu ujarnya apa? Ujarnya si rahib ini tadi melihat istilahnya ada tanda khatamun nubuwah yang terdapat di pundaknya Rasulullah. Kemudian semakin yakinlah ya bahwasanya ini adalah Nabi akhir zaman. Nah, kemudian ujar rahib ini bulik kekanakan ini jangan ditarusakan perjalanan ke kota Syam karena banyak orang-orang yang mengintai anak ini. Mereka hendak membunuh Nabi kita Muhammad ini. Nah, ujarnya si rahib ini. Lalu buliklah Nabi Muhammad ini pada perjalanan Sidina pertama kali jadi. Kemudian yang kedua itu ketika beliau berumur 25 tahun itu membawakan dagangan Sayyidatuna Khadijah. Nah, pas tepatnya di pertengahan jalan ada pulang rahib. Nah, rahib ini tapi lain rahib yang pertama. Yang pertama tadi sudah meninggal, kemudian digantikan lawan rahib yang kedua. Dan rahib yang kedua ini pun melihat bahwasanya memang ini Nabi akhir zaman, tanda-tandanya ada. Nah, diantaranya ketika Nabi Muhammad bernaung di sebuah pohon, nang mana ujarnya rahib itu mana zalata hadhihi syajarah illa nabi. Ujarnya si rahib tidaklah duduk di bawah pohon ini kecuali seorang nabi dan rasul. Nah, jadi ujarnya ujarnya si rahib ini nabi akhir zaman memang sudah. Nah, tapi belum diutus pada beliau berumur 25 tahun. Nah, jadi
di saat tahun kedua daripada Hijriah ini, si Abu Sufyan berangkat bersama kawanannya ke kota Syam untuk membawa dagangan. Kemudian sampai kabar ini kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad nih Abu Sufyan bersama rombongannya ke kota Syam. Nah, ini bulikannya istilahnya nih pasti lewat Madinah, ujarnya Nabi Muhammad. Nah, kemudian Sidin berinisiatif untuk mencegat rombongan Abu Sufyan. Nah, hendak dirampas hartanya, harta dagangannya. Kenapa maka Nabi Muhammad sampai hendak merampas harta Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan bersama rombongannya ini adalah rombongan yang zalim terhadap umat Islam. Nah, yang dahulunya umat Islam itu ditindas, hartanya banyak yang dirampas, sehingga Nabi Muhammad hendak mengembalikan hak orang Islam. Nah, lalu dicegatlah, hendak dicegatlah. Nah, kemudian Nabi Muhammad sudah sepakat, artinya siapa yang hendak umpat lawan aku aja Nabi Muhammad mencegat rombongannya Abu Sufyan yang datang dari kota Syam, silahkan. Tapi ini kada perintah lazim, artinya wajib kada. Ini kada wajib mau umpat, siapa yang hendak umpat silakan, nang kada umpat silakan juga, atau ada uzur kada bapak. Nah, diantaranya nang uzur adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, ini adalah sahabatnya Nabi. Nah, kenapa maka sampai Sayyidina Utsman ini kada umpat ke perang Badar ini? Karena bini Sidin Gering. Nah, siapa istri daripada Sayyidina Utsman? Yaitu putrinya Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Ruqayyah. Nah, Sayyidatuna Ruqayyah ini adalah istri daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, mana karena sesudah wafatnya Sayyidatuna Ruqayyah itu Sayyidina Utsman kawin pulang lawan anak Nabi juga pulang nang mengaran Ummu Kulthum. Nah, jadi digelarilah Nabi Muhammad Sayyidina Utsman itu dengan sebutan Dzun Nurain, yang memiliki dua cahaya. Nah, cahaya yaitu adalah dua putri Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Sayyidina Utsman ini tadi bepada lawan Rasulullah, ulang hendak umpat ya Rasulullah. Nah, jadinya Rasulullah jangan, kada usah. Nah, ikam jaga bini ikam aja, istri ikam jaga. Nah, itu istilahnya nang perintahkan lawan ikam, kada usah umpat. Lalu kada umpat, padahal hendak nih Sayyidina Utsman lah. Nah, padahal hendak umpat. Kemudian berangkatlah Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabatnya yang berjumlah 313. Nah, 313 lah. Hendak menggerumuti nang be-30 ini. Jauh bener ya Allah, dari 313 lawan 30. Tak banyak orang Islam. Nah, pada saat itu istilahnya Nabi Muhammad karena memang kada hendak berperang genap, artinya cuma sekedar mencegat rombongan aja, kada membawa kelengkapan nang lengkap. Nah, alat tempurnya itu istilahnya kada lengkap. Nah, kada lengkap. Cuma membawa ya sekadarnya aja lah tadi. Nah, ada kayak orang kafir kayaknya. Nah, 313. Nah, berangkatlah Nabi Muhammad ya Allah. Nah, berangkat. Sekalinya ada mata-mata daripada Abu Sufyan nang mahabarakan bahwasanya Nabi Muhammad bersama sahabatnya yang 313 ini hendak mencegat rombongan Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan nih, kita nih pacang dia dicegat orang di tengah jalan. Nah, kalau kayak itu kita utus utusan juga ke Makkah, kita minta bantuan, kita minta pertolongan supaya kita dilawan. Mun kita berhadapan lawan orang Muslim, nyata kalah sudah 30 lawan 313. Nah, diutuslah oleh Abu Sufyan seorang yang bernama Domdom. Nah, Domdom ini yang ngaran Arab lah, apa artinya kada tahu juga Domdom. Nah, karena Domdom ini memiliki keahlian ketangkasan dalam berkuda, artinya cepatnya berkuda, laju. Nah, sehingga diutuslah Domdom ini ke kota Mekah. Nah, ketika datang ke kota Mekah, langsungnya menghabari Abu Jahal. Nah, wahai Abu Jahal, ketahuilah bahwasanya rombongan Abu Sufyan yang datang dari kota Syam itu hendak dicegat oleh kelompoknya Muhammad. Nah, pasukannya Muhammad. Nah, hendak mengepunginya. Nah, hendak mencegatinya. Nah, kepada Abu Jahal. Nah, kemudian sebelum terjadi peristiwa ini, sebujurnya ada mamarinanya Nabi Muhammad nang bengaran Atikah. Atikah ini sebenarnya pak acilannya Nabi Muhammad. Nah, nang bernama Atikah, perempuan adalah Atikah. Nah, nang mana Atikah ini pernah bermimpi. Nah, sebelum terjadinya perang Badar ini, nah, pernah bermimpi. Di mimpinya itu ia melihat ada seorang laki-laki yang ada dikenal naik ke atas gunung, kemudian ia berkata, nah, wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang zalim itu akan binasa, orang-orang yang jahat itu akan binasa. Tapi nya kada tahu inilah
si Atikah ini kada tahu siapa laki-laki ini. Kemudian di pagi harinya nyata bangun. Nah, tak bangun kemudian berkisah lawan dengan sanaknya nang bengaran Abbas. Nah, Abbas ini adalah pamannya Rasulullah. Nah, Abbas ini pamannya Rasulullah. Nah, kemudian jadinya Atikah, wahai saudaraku, nah aku malam tadi tak mimpi nang aneh. Nah, kenapa itu di Abbas? Nah, ujarnya Atikah, ulun tak mimpi melihat ada seorang laki-laki nang berkata bahwasanya orang-orang nang zolim, orang-orang nang jahat itu akan binasa 3 hari nang akan datang. Nah, 3 hari nang akan datang. Jadi diberi jangka waktu 3 hari inilah 3 hari. Nah, kemudian ujarnya Abbas, nah hati-hatilah ikam Atikah, ini mimpi ikam jangan dikisahkan lawan orang lain. Cukup kita aja nang tahu. Nah, berdiam aja sudah. Nah, berdiam. Ini bahaya kalau kedengaran orang Makkah. Nah, kemudian ya Atikah, ayo, nah berdiaman aja kita, berdiam. Kemudian nangaran rahasia ini memang kada kau sebujurnya dikisahkan lah. Bila dikisahkan lawan nang saikong kayaknya bocor. Nang saikong berkisah lawan nang saikong. Nang saikong berkisah lawan nang saikong. Atas dasar apa? Berdiaman aja. Pampiannya ngapa? Sama kahan tahu. Nah, jadi si Abbas tadi ya kalau si Abbas nih ada beisian kawan. Kawannya istilahnya kawan akrab. Nah, ini koncoknya nih istilahnya. Nah, sarantong kasih tuh kamarnya lawan itu aja. Nah, ujarnya Abbas, ini aku ada rahasia nih lawan ikam. Tapi jangan berkisah lawan orang banyak lah. Nah, ini antara kita aja karena ikam nih kawan benar lawan aku lalu aku kisahkan. Nah, malam tadi saudariku nang bangaran Atikah inya tak mimpi. Nah, dikisahkannya mimpinya nang kayak tadi lah. Nah, oh iya kah jarang nang kawan nih. Ayo kita berdiaman aja. Aduh sebekisah. Aku pandai menjaga rahasia. Ada betah aku berkisah lain. Sekalinya nang kawan ini boleh ke rumah. Nah, boleh ke rumah tak kisah lawan abahnya pulang. Nah, tahabar dari abahnya kah situ kamar sampai tahabar sama kahannya artinya si Atikah tak mimpi ada seorang laki-laki nang memadahkan 3 hari nang akan datang orang-orang nang zalim di Makkah itu akan binasa. Nah, pada saat itu Abbas tawaf di Ka'bah. Nah, pada hari itu aja siang harinya lah. Nah, satu mat aja nih. Tapi ya kabarnya kasih tuh kamari sampai. Nah, jadi pada saat itu datang Abu Jahal. Nah, datang Abu Jahal, ujar Abu Jahal, wahai Abbas. Wah inilah jadinya apa? Wah ini Abu Jahal ada pulang nabi dari kalangan babinian lah. Itu pun dari kabilah Hikam juga. Jarnya Abbas, kenapa pulang nih? Di mana tahu nih? Bukankah istilahnya saudari Hikam nang bangaran Atikah itu tak mimpi bahwasanya orang-orang nang zalim di Makkah itu akan binasa dalam waktu 3 hari. Nah, dia bikin aja aja Abbas nih tahabar nih. Maka Abu Jahal pulang tahu. Nah, jar Abu Jahal mengancam lawan Sayyidina Abbas nih tadi. Nah, Ikam Abbas lah, Ikam dari kalangan Abdul Muttalib. Seandainya tidak ada terjadi apa-apa 3 hari yang akan datang, buhan kabilah Hikam akan aku cap sebagai kabilah nang pendusta, nang pengarampun. Nah, sebagaimana itu napa? Kamanakan Hikam sudah mengaku ini sebagai nabi dan rasul. Nah, nabi akhir zaman. Nah, ini pulang akhirnya pulang mengaku nabi artinya nggak berpada nang kayak ini. Padahal ada mengaku nabi katanya, ya kalau tagel si Abu Jahal ini benar, malah bela-belakan. Nah, ada Hikam ya Abu Jahal. Nah, 3 hari akan datang. Nah, Abbas ini ngaran sama rasa bertanggung jawab baik karena saudari seorang adalah 3 hari yang akan datang. Hari pertama, hari kedua. Nah, dia Abbas ini kada lagi ini caranya. Nah, bilanya sawat anang kayak ini nih apa kabilah Abdul Muthalib ini bakal dipermalukan, bakal lahian tukang lawan Abu Jahal pecahan. Nah, sekalinya pas hari nang ketiga datang si Domdom ini tadi. Nah, utusan daripada Abu Sufyan. Nah, selamat namanya nanya Abbasnya kalau bujur nih. Datang si Domdom menghampiri Abu Jahal. Nah, Abu Jahal tolong benar nah. Nih rombongannya Abu Sufyan hendak dicegat oleh pasukannya Muhammad. Nah, tolong. Nah, kami minta tolong bala bantuan supaya ia selamat. Oh, itu aja Abu Jahal. Ayo kita belakas. Nah, kita bersiap-siap. Nah, bersiap-siap ya Allah. Kemudian sudah bersiap-siap, siapa si Abu Jahal ini mendatangi kawannya. Kawannya siapa? Yang bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf ini salah satu daripada pembesar daripada kafir Quraisy. Nah, padahal Umayyah inilah sebelum datang habar beperang ini sudah pernah mau pulut salah satu daripada orang Islam yang berasal daripada Ansar. Kenapa itu Ansar? Ansar itu adalah orang Madinah yang
menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Adapun muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijrah lawan Nabi Muhammad yang berasal dari kota Makkah. Nah, jadi ada salah satu muslim yang dari Ansar kemudian tawaf di Ka'bah bertamuan lawan Umayyah bin Khalaf ini. Nah, ujar Umayyah, "Ma banikam nih istilahnya kahakunan beriman lawan Nabi Muhammad, kahakunan berislam. Kami aja menolak akan inya, kami aja mau usir lawan Muhammad. Banikam hakun benar istilahnya beriman lawan inya." Nah, ujarnya si laki-laki yang dari Ansar tadi, "Ketahuilah wahai Umayyah, ikam kayaknya akan mati terbunuh." Takjub Umayyah inilah, "Siapa yang memadahkan angka itu?" Jauh Umayyah. Nabi kami Muhammad SAW. Saking takjubnya mendengar kabar angka itu, Umayyah ini tak duduk kisahnya lah. Tak duduk asalnya berdiri, tak duduk, timbal tak duduk. Lalu kawanan Umayyah ini menangkap, artinya disuruh berdiri ulang. Baya berdiri sakalnya napa? Besah salawar. Nah, napa tak ameh hatakutanan mendengar inya pacang mati. Nah, ini Umayyah ya Allah. Kemudian ujar kawanannya Umayyah, "Ikam ini bayan nangka ini ha, maka takutan bener bayan mendengar kabarnya pacang mati amun tanto." Nah, ikam tahulah siapa nang baucap nih? Muhammad. Tahulah Muhammad siapa? Muhammad tuh as-sadiqul amin, nang mulai lagi kekanakan kada pernah berdusta. Bila inya baucap kayak itu pasti terjadi. Nah, kabar nih lah. Getar nih sudah Umayyah nih. Dan artinya orang kafir itu sebujurnya takutan lawan Nabi Muhammad. Tapi karena kesombongan nang menguasai hati mereka sehingga mereka kada hakun beriman lawan Nabi Muhammad. Padahal tahu aja Nabi Muhammad itu bujur. Nah, tahu aja. Tapi kesombongan adalah mereka menganggap orang-orang yang beriman lawan Nabi Muhammad itu merendahkan derajat mereka. Nah, sedangkan orang Arab tuh egonya tinggi benar. Nah, pada hendak direndahkan. Nah, kemudian pada saat itu ya Allah di hari Abu Jahal hendak tulakan ke perang Badar tadi. Nah, dan mereka tuh kayak Umayyah. Wahai Umayyah, keluar ikam. Nah, hari ini kita berperang melawan pasukannya Muhammad. Nah, Umayyah ini kada aja Umayyah, aku hendak tulak. Takutannya Allah kalau kena mati di situ. Nah, ajarnya Abu Jahal mulai apabila ikam menjadi panakutan nang ini. Nah, ada di pokoknya aku ada tulak ujar Umayyah. Nah, jadi si Abu Jahal ini kada kehabisan cara. Artinya ini memang cerdas banget, harap mempengaruhi orang. Lalu si Abu Jahal ini mengambil parapen atau dupa yang second kita masih kalau di sana atau di mana lah parapen itu menjadi sejenis harang, kemudian diandaki atasnya itu mau diharum-haruman. Nah, jadi menimbulkan bau nang harum kayak sejenis kabut ya. Yang menimbulkan bau nang harum tadi. Nah, kemudian dibawanya dupa itu tadi ke hadapan Umayyah. Nah, wahai Umayyah, baik ikam tunggui ini aja nah. Tunggui dupa ini aja mau ikam ada hendak tulak. Nah, ikam memberi supan aja, baik ikam duduk lawan buan binian aja itu kada usah lagi berkumpul lawan kami. Nah, ujar Abu Jahal memanasik nih lah, memicu istilahnya amarahnya Umayyah. Tapi pengaran Umayyah nih ya gengsinya tinggi juga ya Pak. Ayo aja kayak itu lah kita. Kada jadi aku kada tulak, pokoknya kita tulak juga jadi. Nah, biar ini ya Allah bukan pada tahu pacang mati nih. Nah, bupaksa nih daripada tasupane nih. Tak kancangnya sudah. Ayo aja tulak. Nah, tulak. Aku tulak lah. Ada Abu Lahab, kenapa? Nah, Abu Lahab nang disebutkan di dalam Al-Qur'an tabat yada Abi Lahab wa tab. Nah, Abu Lahab nih takutan juga sebujurnya. Nah, kada ini hendak berperang di perang Badar. Nah, kemudian Abu Lahab ini ada beisian orang nang inya hutangi dan hutangnya itu ganal. Nah, hutangnya ganal, lalu si Abu Lahab ini mendatangi orang itu. Nah, jadinya apa? Jadinya Abu Lahab, ikam banyak kalau tahu hutang lawan aku. Nah, ikam hendaklah lunas hutang ikam sama taan. Ada tersisa sedikit pun. Nah, satu aja syaratnya, ikam gantiakan aku berperang hari ini, aku kegeringan, aku kada nyaman awak, aku kada nak umpat hari ini. Ini alasan warak nih ya kalah, padahal ada garing. Nah, pokoknya ikam gantiakan aku lah. Nah, berperang lawan Abu Jahal, lawan Umayyah tadi. Nah, ya siap yang nang si orang nang dihutangi oleh Abu Lahab tadi. Nah, itulah nang tulak. Sehingga Abu Lahab pada tulak. Padahal Abu Lahab itu kayaknya matinya itu sangat tragis. Nah, tragisnya itu nampaknya karena penyakit. Nah, penyakitnya itulah yang istilahnya penyakitnya itu menular kemudian membuat badannya itu berbau busuk. Nah, busuk lah sampai anaknya Abu Jahal itu kada denah hakonnya maharagu Abu Jahal. Nah, ketika Abu Lahab tadilah Abu Lahab kada denah hakonnya maharagu Abu Lahab sampai inya meninggalnya itu sekitar 2 hari atau di seminggu sesudah terjadinya perang Badar. Meninggal di rumah lah.
Nah, sampai ini Abu Lahab itu meninggal di rumah bersama istrinya. Nah, karena ini dua orang yang sangat juga menyakiti Nabi Muhammad, mengganggu dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, meninggal di situ, dan cara menguburakannya itu kadang akhirnya langsung menyentuh kulitnya Abu Lahab. Nah, jadi Abu Lahab tuh mbahnya meninggal langsung ditimbai mulai atas gunung. Nah, saking berbaunya, saking kadang akhirnya mau urus pemakaman Abu Lahab. Nah, inilah keakhiran daripada musuhnya Allah Ta'ala, dihinakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian si Abu Jahal tadi tulakanlah bersama Umayyah. Nah, Umayyah bersama kawannya yang lain, bersama Utbah juga, bersama Syaibah, bersama Al-Walid. Nah, ini pembesar-pembesar kafir Quraisy mereka tulakan gitu lah. Sudah mulai berjalan, sekalinya Abu Sufyan nih nang masih di perjalanan menuju Mekah nih lah, dari kota Syam itu mencari cara. Kita memang sudah mau utus utusan ke kota Mekah untuk minta bantuan, tapi alangkah baiknya kita ini mencoba dahulu pulihkannya ini jangan lewat Madinah, kita jalan menyisir pantai aja supaya jangan tertamu lawan pasukannya Muhammad. Menyisir mulai hingga lah, jadi menyisir. Nah, padahal pasukan Nabi Muhammad nih di sebelahnya mungkin tahalat gunung aja. Nah, Nabi Muhammad di sini bersama pasukannya gunung. Nah, disinilah bubuhan Abu Sufyan lalu di situ. Abu Sufyan bersama 30 tadi kawanannya. Jalan pantai. Jadi kadang melihatnya bukan Abu Sufyan kadang melihat lawan Nabi Muhammad pun kadang melihat lawan Abu Sufyan. Sehingga rombongan Abu Sufyan ini selamat sampai ke kota Mekah. Nah, ketika sampai ke kota Mekah, nah, ini bubuhan Abu Jahal sudah tulakan. Sudah tulakan. Ujarnya Abu Sufyan, baik kita habari aja Abu Jahal nih, suruh pulihkan aja sudah. Nah, ada parlo lagi juga berperang lawan Muhammad. Aku sudah selamat juga aja Abu Sufyan. Dan harta kita ada denang, istilahnya bakurang sedikit pun. Nanti denang dirampas. Nah, kemudian diutuslah utusan Abu Sufyan kepada Abu Jahal. Abu Jahal sudah mulai berperjalanan tadi. Nah, ketika sampai utusannya Abu Sufyan kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, nih alhamdulillah malah jadinya pasukannya Abu Sufyan, kami sudah sampai selamat. Nah, kada bapak. Nah, kada bertamuan lawan pasukannya Muhammad. Baik, buah nikah belikan aja sudah. Nah, ujarnya utusan Abu Sufyan. Nah, kemudian Umayyah setuju, langsung setuju Umayyah lah. Ngaran sudah takutan berdahulu tadi mulai awal, ada anak umpat lalu ada yang madahakan nangka ini tadi. Nah, belikan aja kita sudah jar Umayyah, wahai Abu Jahal, kita ada parlo juga. Tujuan kita yang utama itu hendak menyelamatkan Abu Sufyan, dan sekarang Abu Sufyan sudah selamat, kada usah lagi kita berperang, kada ada gunanya juga kita berperang lawan pasukannya Muhammad. Nah, Abu Jahal nih ngaran orang gengsi tinggi tadi, Allah kada kawa, pokoknya kita terusakan. Nah, kada ada kata mundur bang, harus berperang. Sudah sudah istilahnya sudah berjejak basah nih, baik bercampur sesekali Abu Jahal lah. Nah, kemudian pada saat itu terbagi dua kelompok, ada yang hendak pulihkan, ada yang hendak tetap bersama Abu Jahal berperang lawan pasukannya Nabi Muhammad. Nah, ini pasukannya Abu Jahal lah kada kegampangan itu. Kurang lebih para ahli sejarah menyebutkan ada yang 950, ada yang memadahkan 1000, ada yang lebih daripada 1000, lengkap dengan peralatannya. Nah, peralatan perang lengkap, berutan kudanya, untanya, kemudian baju besinya, tombaknya, panahnya, pedangnya, lengkap. Nah, bubuhan pasukan Abu Jahal. Nah, kemudian Abu Jahal ini memang seseorang yang hendak dituhakan nih kisahnya lah. Nah, karena orang kafir Quraisy pada saat itu ada beisian pemimpin. Lalu Abu Jahal ini orang nang katuju tampil, misalnya mau atur ini. Nah, jadi Abu Jahal pokoknya hari ini tetap kita jadi tulakan ke perang Badar. Nah, kayak apa caranya meyakinkan kelompok nang hendak bulik ini supaya tetap empat berperang. Kemudian ia memanggil seikong daripada orang kafir Quraisy nang anaknya pernah dibunuh oleh orang Islam. Nah, jadi dipandirinya nih ya kalah. Nah, wahai saudaraku nih, istilahnya coba ikam pandiran ampurnya. Aku tahu anak ikam ini meninggal sudah dibunuh oleh orang Islam. Aku peduli lawan ikam dan aku akan menuntut balas atas kematian anak ikam. Nah, ujarnya Abu Jahal. Nah, kemudian si ini nih langsung aja mendatangi bubuhan Umayyah nih tadi yang hendak berkulik. Nah, wahai Umayyah, wahai istilahnya orang-orang yang bersama Umayyah, apa istilahnya lah,
kayak purunnya Tuhan Ikam nih istilahnya meninggalkan aku, nih anakku nih mati dibunuh, hadadaka Tuhan Ikam nang hendak membalaskan dendam. Seandainya anak Tuhan Ikam itu nang mati terbunuh, niscaya aku akan membalaskan dendam atas anak-anak kalian nang terbunuh. Ujarnya si tadi, nah orang anaknya terbunuh tadi. Nah kemudian tergugah pulang hati ini kalau kada jadi pulang, nah anak bulik kada jadi bulik. Nah ayo kita tetap jadi jual hari ini berperang, nah, tulakan ya kalau tulakan. Kemudian pada malam Jumat lah, nah lepatnya itu pada malam Jumat itu turun hujan kepada dua kelompok. Nah kelompoknya Nabi Muhammad itu diturunkan hujan yang rahmat, artinya bebaya hujan aja sedikit, mau digerimis. Nah itu hujan rahmat. Adapun kepada Abu Jahal, nih bubuhan musuh-musuhnya Allah itu turun hujan saking labatan, sehingga istilahnya menjadikan mereka itu kareputan lah istilahnya dengan hujan yang diturunkan oleh Allah. Nah sudah nampak kelihatannya kalau pertolongan Allah Ta'ala. Pada malam itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar gembira daripada Allah bahwasanya pasukan Islam itu akan menang. Kemudian di pagi harinya, pada pagi hari itu ada seorang daripada orang kafir Quraisy yang hendak umpat minum di kawasan umat Islam. Nah, di kawasan Muslim lah. Nah, jadi berarti ini sudah berparakan lah antara orang Islam lawan orang kafir. Ini pasukannya masing-masing sudah siap. Nah, di keesokan harinya di hari Jumatnya, nah sudah siap. Nah, kemudian ada salah seorang daripada kafir Quraisy yang bengaran Aswad. Nah, Aswad ini orangnya wani juga, jaga juga. Nah, kemudian inya hendak melewati perbatasan antara orang kafir dan orang Islam. Nah, inya hendak minum. Nah, sedangkan sumurnya itu ada di kekuasaan orang Islam. Lalu inya hendak masuk ke situ. Nah, pas hendak masuk dijaga oleh sahabat. Nah, kada boleh wanita masuk. Nah, ini kawasan kami. Nah, ujarnya si Aswad, aku kehausan, aku hendak minum, ada tahu nah. Nah, aku hendak minum pokoknya ada tahu maupun Islam maupun siapa kan. Pokoknya aku hendak minum. Berpaksaan bakalahi. Ya kalau kemudian datang Sayyidina Hamzah. Nah, lalu dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Mati ya Allah, panggil kapalnya. Nah, dari kejauhan melihat bubuhan orang kafir Quraisy. Nah, Saikong sudah mati nih. Nah, mulai ini sudah nih kita. Nah, mulai perang nih sudah yang anak berkecamuk. Nah, dan kebiasaan orang Arab itu bila berperang duel dulu, satu lawan satu. Nah, one by one istilahnya lah. Nah, satu lawan satu. Kadang langsung berbanyak lah ada. Nah, jadi perwakilan daripada orang kafir Quraisy, nah, yang dipimpin oleh Abu Jahal itu ada 3. Nah, yang pertama itu adalah Syaibah. Ini tanpa tokoh juga lah Syaibah. Kemudian berbeisian dan sanak ngarannya Utbah. Nah, kemudian beisian anak bangaran Al-Walid. Nah, Al-Walid ini anak oleh Syaibah. Nah, jadi 3-tiganya ini orang-orang yang tangguh di kalangan orang kafir Quraisy. Nah, bertiga inilah diutus. Nah, kemudian diutuslah daripada pihak Muslim, pihak Islam itu 3 juga. Tapi nang bertiga ini anom-anom dan berasal daripada Ansar, daripada orang-orang Madinah. Nah, ketika berhadapan ujarnya nang bertiga nang kafir ini tadi, kami kan hendak melawani orang Madinah. Kami hendak melawani orang nang sepadan lawan kami. Orang nang berhijrah dengan Nabi Muhammad dari kota Makkah. Ini bukan muhajirin lah. Kemudian diterima oleh orang Islam. Ayo membuat kamu ada hendak melawani buhan Madinah, kami siapkan buhan orang Makkah. Kemudian Nabi Muhammad mengutus 3 juga. Nah, daripada kaum muhajirin. Nah, yang pertama adalah Sayyidina Hamzah. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua adalah Ubaidah. Nah, dan yang ketiga adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Hamzah memang tatuhak lah. Sayyidina Ubaidah sadam dan Sayyidina Ali itu memang anum benar pada saat itu. Nah, mulai berhadapan ya Allah. Nah, Sayyidina Hamzah itu karena tuha melawani Syaibah tadi. Nah, kemudian Ubaidah melawan anu tadi lah si Utbah. Nah, kemudian Sayyidina Ali itu melawan Al-Walid. Nah, ternyata sesudah terjadinya duel satu lawan satu ya Allah, Sayyidina Hamzah dengan mudah membunuh Syaibah. Ya, istilahnya kada sawat nang berjam-jam lah, istilahnya mungkin 15 menit kah langsung paget apalanya si Syaibah. Kemudian kayak itu juga Sayyidina Ali dengan waktu nang cepat langsung si Al-Walid ini kapalnya panggal juga sama. Nah, jadi manang nih lah, 2 sudah, tinggal saya kong lagi tadi. Nah, Ubaidah lawan Utbah. Nah, ternyata nang berdua ini draw. Nah, sama-sama terluka.
Nah, sama-sama terluka, si Ubaidah terluka, Utbah pun terluka. Nah, melihat langkah itu Sayyidina Ali langsung membawa kawannya, dibawa kawannya diselamatkan. Nah, kemudian Sayyidina Hamzah langsung menghabisi si Utbah ini tadi, sehingga mati si Utbah. Nah, jadi mati beritaan buat orang kafir. Nah, ada kaum muslimin itu dua sudah menang, tinggi saikong nang terluka. Nah, dibawa ya. Nah, masing-masing ini mengatur formasi. Nah, bukan pasukan Abu Jahal mengatur formasi juga. Kemudian pasukannya Nabi Muhammad pun mengatur formasi, atur formasi masing-masing. Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah memberikan arahan kepada para sahabat, kepada pasukannya yang berjumlah 313 tadi, yang istilahnya kada banyak juga lah. Nah, dan persiapannya seadanya. Nah, jauh benar bandingan 313 lawan 1000 ya kalah. Nah, kemudian ya Nabi kepada pasukan nang beisian telabang atau beisi perisai itu di muka. Nah, kemudian nang kada beisian perisai, nang kada beisian alat apa-apa itu di belakang. Supaya ketika bubuhan Abu Jahal memanah itu kawa ditangkis dulu. Nah, kawa ditangkis. Nah, kemudian susunlah formasi seperti itu. Nah, mulai ya kalau berperang antara umat Islam lawan orang kafir. Nah, berperang, dan Rasulullah pada saat itu beliau berada di Arash. Arash itu model sejenis tempat duduk nang ada tendanya. Nah, yang kita berpanggung lah modelnya. Nah, jadi Nabi Muhammad memang disiapkan oleh para sahabat untuk berada di situ untuk memimpin komando aja. Jadi Nabi Muhammad kada turun ke medan perang. Nah, hikmahnya apa? Supaya misalnya kalau umat Islam ini kalah, Nabi Muhammad langsung dibawa ke Madinah. Dan yang menemani Nabi Muhammad pada saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di situ sidin berdoa berhikmatlah kepada Allah Ta'ala. Nah, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, nasrak ya Allah. Nabi berdoa benar Nabi Muhammad. Nah, sampai di sidin ini tak gugur. Dan sampai ada ucapan yang keluar daripada mulut beliau, apa? Ya Allah, seandainya pada hari ini pasukan Islam ini kalah, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu di permukaan bumi. Nah, sampai kayak itulah berucap Nabi Muhammad. Artinya anak-anak minta tolong supaya umat Islam ini menang. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar membisai, wahai Rasulullah, tanah ajabian, Allah Ta'ala pasti memenuhi janjinya. Nah, karena malam tadi kan sudah dijanji oleh Allah Ta'ala, artinya pasukan Islam pasti menang. Kemudian sesudah itu Nabi Muhammad model sejenis pingsan atau kada sadar lah, sebenarnya kada sadar, hilang daya sadar sidin. Sekalinya tabangun, nah mungkin 10 menit atau 5 menit lah. Imbahnya tabangun itu sidin takurehing, bahagia. Nah, kemudian ditakoni oleh Sayyidina Abu Bakar, ada apa wahai Rasulullah? Nah, ujar Rasulullah, aku tadi diperlihatkan bahwasanya Allah Ta'ala mengirim pasukan bantuan, nah tentara yang berasal daripada para malaikat yang dipimpin oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Nah, inilah 313 ditambahi pulang bubuhan pasukan malaikat. Nyata yang mana ya Allah. Nah, dan disebutkan misalnya pada saat itu para malaikat ini kada bisa membunuh orang. Nah, karena malaikat ini tugasnya ada nang ruko, ada nang sujud, ada nang menurunkan hujan, kan ada nang bakal lahir ya Allah. Nah, jadi pada saat itu Jibril nang melajari kayak apa caranya membunuh orang kafir. Nah, ini ada kursus singkatnya ya Allah, lawan para malaikat. Nah, ini kayaknya caranya membunuh orang kafir. Nah, jadi turun ya Allah. Nah, dan bentuk daripada malaikat itu karena kelihatan oleh orang kafir sebagian lah yang melihat itu bahwasanya para malaikat itu memakai imamah, memakai surban putih. Surban putih lah. Nang jumlahnya itu ada nang madakan 1000-an juga. Nah, 1000-an lah. Tentara bala bantuan daripada Allah Ta'ala yang berupa para malaikat. Sehingga para sahabat itu ketika berperang banyak nang kagum, nang istilahnya aneh lah, melihat belum ditimpas nih ya Allah, orang kafir sudah panggil berdahulu kepalanya, belum dia hanya berparak langsung jatuh, langsung mati. Nah, ada apa ini? Nah, kemudian ya Rasulullah, kalau buah nikah hendak tahu nang mana orang kafir nang buah nikah bunuh dan nang mana nang dibunuh oleh para malaikat, itu ada cirinya. Bilanya orang kafir itu lukanya berdarah, nah berarti itu tandanya buah nikah nang membunuh. Tapi bilanya lukanya itu seperti luka bakar, nah berarti itu para malaikat. Nah, para malaikat lah, nah, para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi banyak yang terbunuh daripada orang kafir Quraisy, perang kan. Sampai pada saat itu Abu Jahal nih dikelilingi oleh pasukan khusus. Nah, artinya dijaga lah supaya jangan sampai mati. Nah, karena pemimpin mereka Abu Jahal. Nah, Abu Jahal. Kemudian ada salah satu sahabat nang bangaran Abdurrahman bin Auf. Nah, pada saat itu Abdurrahman bin Auf, ya kalau di peperangan Badar juga ada 2 orang, istilahnya lah remaja daripada kalangan Ansar. Nah, memaraki lawan Abdurrahman bin Auf. Nah, wahai Abdurrahman bin Auf, wahai paman, namanya paman ya am, wahai paman. Nah, sambil berbisik lah, sambil bagaimana aja nih misalnya, wahai paman, pian tahulah nangaran Abu Jahal itu nang mana. Jadinya apa, Abdurrahman bin Auf tahu ya kok hendak napa gerang kem melawan Abu Jahal. Ujarnya si kakanakan tadi ulun hendak benar membunuhnya. Dia apa? Ujarnya Abdurrahman kan tahu lah Abu Jahal itu orangnya genang, jaga, wani, harat pulang. Hendak membunuh itu baik kan? Jadinya si remaja tadi, seorang laki-laki tadi. Nah, kenapa maka dia hendak membunuh Inya? Nah, karena ulun pernah mendengar bahwasanya Inya itu ketika di Makkah menyakiti benar lawan Nabi Muhammad SAW, dan ulun hendak menuntut balas. Ulun kaderila Nabi Muhammad dihina, disakiti. Nah, ini kecintaannya lawan Nabi Muhammad. Ini nang berdua bedang sanak. Nah, saya kau membisiki itu lawan Abdurrahman, kemudian dari sisi kiri sama kayak itu juga. Nah, membisiki lawan Abdurrahman, ulun hendak membunuh Abu Jahal, tapi jangan kedengaran sanak ulun lah, karena kami berdahuluan. Nah, belum hendak membunuh Abu Jahal, siapa nang tadi dulu. Nah, itu istilahnya lah. Nah, dalam kisahnya. Kemudian ya Abu Jahal lihatin, nah tuh ada kalau pasukan nang mengelilingi seorang laki-laki, nang pasukan itu pasukan khusus, istilahnya penjagaannya ketat. Nah, itu di tangannya ada Abu Jahal. Nah, silakan serang aja situ. Nah, mereka hendak bunuhnya situ. Nah, kemudian dengan semangat nang tinggi dan keimanan nang sempurna, lah si 2 remaja ini tadi langsungnya masuk ke peperangan tadi. Nah, ditambusnya binting Abu Jahal nang bukan pasukan khusus nang menjaga Abu Jahal, ditambus ya Allah sampai masuk ke dalam, langsung ditimpasnya dari kanan dang sanak nang pertama, kemudian dang sanak nang kedua menimpas dari kiri. Sampai akhirnya si Abu Jahal ini gugur daripada kudanya, gugur di atas tanah. Nah, dikira nih mati sudah Abu Jahal nih lah. Jadi anuai ku boleh kayak nang berdua nih tadi. Nah, remaja tadi boleh ya Allah. Nah, sukses nih sudah membunuh. Nah, nang saya kau menimpas mulai kanan, nang saya kau menimpas mulai kiri, jatuh. Nah, pada saat itu semakin gempar istilahnya lah, semakin gempar orang kafir Quraisy ini. Nah, kalah di kita deh. Nah, sampai pada akhirnya banyak nang melarikan diri. Kocar-kacir inilah, sehingga nang tertawan daripada pihak orang kafir Quraisy itu ada 70. Nah, 70 nang ditawan dan 70 nang meninggal, dan sisanya itu kembali ke kota Makkah. Nah, ya kalau jadi daripada orang kafir Quraisy, kalau kalah di perang Badar. Nah, kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat itu untuk memeriksa jenazah daripada orang kafir Quraisy yang sudah meninggal. Dilihati ya Allah. Nah, dilihati beritaan. Yang mana sebelumnya itu Rasulullah sudah mengabarkan lawan para sahabat nih, sebelum terjadinya perang Badar, di malam Jumat itulah atau di malam yang sebelumnya, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan ini akan terbunuh di tempat ini. Fulan bin Fulan akan terbunuh di tempat ini. Fulan bin Fulan akan terbunuh di sini. Nah, disebut dengan namanya. Abu Jahal ini pacang mati di sini nah, jadi Nabi Muhammad. Nah, jadi ketika para sahabat melihat dasar pas tempat-tempat yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad, disitulah orang kafir terbunuh. Kemudian ada salah satu sahabat yang mengarang Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini orangnya halus lah, istilahnya kada genal, istilahnya kada tinggi. Nah, halus orangnya tapi kuat imannya. Nah, dan dakwahnya itu luar biasa. Nah, mungkin kita kisah balik setempat ya kalau bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu dahulunya ya kalau pernah ditampar Abu Jahal. Nah, ditampar Abu Jahal kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud ini pernah membacakan Al-Quran di hadapan orang banyak. Nah, pada saat itu Abu Jahal ini gencar-gencar benar. Siapa nang wani istilahnya menampakkan keislamannya, pacang disikatnya nih lah. Nah, pada saat itu ada Abdullah bin Mas'ud awak halus ya Allah membaca Quran tengah orang banyak. Nah, langsung Abu Jahal tamparnya oleh Abu Jahal. Sehingga telinganya Abdullah bin Mas'ud rapit
Nah, paget palingan lah saking gencangnya Abu Jahal menang pileng menang par. Kemudian datang kepada Rasulullah istilahnya palingnya ulun paget ditampiling oleh Abu Jahal gencang bener karena ulun membacakan Al-Quran di tengah orang banyak. Di situ Abdullah bin Mas'ud diberikan kabar gembira oleh Nabi Muhammad. Wahai Abdullah bin Mas'ud, ketahuilah karena suatu saat nanti gantian talinya ikam itu adalah kepalanya Abu Jahal. Artinya ikam suatu saat nanti ikam akan membunuh Abu Jahal. Oh, itu. Jadi mengatakan benar nih lah. Jadi pas Nabi Muhammad menyuruh mencari jenazah Abdullah bin Mas'ud ini dicarinya Abu Jahal. Bang sudah. Nah, aku yakin nih Abu Jahal ini pacangku mati hari ini. Nah, cari. Dapat. Nah, nih Abu Jahalnya naik ke atas parut Abu Jahal. Abu Jahal buncilak aja nih melihat Abdullah bin Mas'ud nih nang bariku tampar nih istilahnya. Halingannya paget. Nama baik kamu jadi apa? Abu Jahal di awak halus nih. Nah, ujar Abdullah bin Mas'ud. Nah, ikam bari ingat lah taling ngakon nih nah paget ikam tampar. Hari ini kapal ikam nunggu paget jadinya Pak jadinya Abdullah bin Mas'ud. Nah, hadang dulu Abu Jahal. Sebelum ikam menatak guluku aku ada pasan. Padahkan lawan Muhammad bahwasanya aku ini akan terus menjadi musuhnya baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, itu hati Allah ini Abu Jahal. Jika ada hendak betul-betulnya ini sudah di hujung ayat nih seandainya betul-bet insya Allah tujuan diterima ya kalau tapi inilah sampai wajib sampai kaputeng nih tadi kada hendak bener istilahnya benci bener lawan Nabi Muhammad sampai aku akan menjadi musuhnya Nabi Muhammad selama-lamanya ujar Abu Jahal. Di dunia ataupun di akhirat tetap aku musuh. Ujar Abu Jahal. Nah, inilah ujian Nabi Muhammad artinya musuhku ini Nabi Muhammad adalah orang yang paling celaka. Nah, kalau musuhnya Nabi Musa itu Fir'aun itu masih tapatut itu maksudnya kayak apa? Ketika Fir'aun itu tenggelam di lautan, inya masih mengucap amantu billah, masih beriman lawan Allah. Meskipun taubatnya kada diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sudah istilahnya roh itu di kerongkongan. Tapi ini Abu Jahal kada tahu di kerongkongan tetap kafir, tetap kada beriman lawan Nabi Muhammad. Nah, kemudian dipotonglah kepala Abu Jahal dan matilah Abu Jahal. Lanjut diantaranya yang meninggal juga pada saat itu siapa? Si Umayyah bin Khalaf. Jadi nang ketakutan tadi. Nah, nang dia didupa oleh Abu Jahal. Nah, kayak apa meninggalnya Umayyah bin Khalaf? Umayyah ini ngarannya sudah tahu, iya sudah nih mati aku nih hari ini mencari cara kayak apa supaya jangan mati. Jadi kedua ini berparak lawan orang muslim. Aduh nih bermaju bermundur. Lalu melihat Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini tadilah ini masih kawan oleh Umayyah. Dahulunya lah ketika di Makkah kawan benar. Nah, tapi si Abdurrahman bin Auf ini hakon be Islam, Umayyah kada. Nah, tetap kekafiran. Tetap kafirnya. Kemudian Abdurrahman bin Auf kesini. Nah kaji Abdurrahman bin Auf, aku menyerahkan diri nah tapi jangan dibunuh aku lah. Nah syaratnya nih, aku menyerahkan diri, aku ditawan tapi ikam tolong selamatkan aku, jangan dibunuh aku. Nah sebagai gantinya, aku ada bisian pedang nih bagus bener pedangnya. Bila ikam hakon menawan aku berikan pedang ini lawan ikam. Nah ujar Abdurrahman bin Auf, tadi aku banyak sudah baju jumput nih lading parang nih, daripada hasil berperang nih. Tapi pedang kamu ini bagus bener asal setuju aku jadinya Abdurrahman bin Auf diambil lah. Nah setuju kita. Nah pokoknya ikam kutawan, insya Allah ikam kada dibunuh. Nah kada dibunuh. Ditawan si Abdurrahman bin si Umayyah tadi. Nah ditawan ya kalau hendak dibawa kepada Rasulullah. Di tengah jalan melihat Sayyidina Hamzah. Nah Sayyidina Hamzah siapa ini? Umayyah bin Khalaf ini orang nang paling memusuhi Nabi Muhammad. Kita bunuh aja sudah. Ujarnya apa? Ujarnya Abdurrahman, jangan. Inya tawanan kok, ada bolehnya dibunuh. Nah, ayo sudah. Nah, si Hamzah masih diam, kau aja menahan. Berjalan pulang kamu. Sekalinya Bilal melihat. Nah, Bilal ini siapa? Bilal ini dahulu budaknya Umayyah. Nah, budaknya Umayyah dan Umayyah itu menyiksa Bilal habis-habisan sampai ditindihi dadanya Bilal itu dengan batu, tapi Sayyidina Bilal tetap menyebut ahadun ahad. Nah, tetap inya isakan Allah Ta'ala, tetap beriman lawan Allah Ta'ala. Nah, Umayyah ini sudah nih bahari ikam menggawi aku bunuh ikam hari ini. Nah, jangan jawab Abdurrahman bin Auf. Ini tawananku. Ada tawai para sahabat
serbu nih bayarin nah orang yang sangat mengganggu Nabi Muhammad, mengganggu dakwahnya Nabi Muhammad, sampai kada sanggup lagi siapa si Abdurrahman bin Auf tadi menjaga, ambiannya meninggal. Nah, dipenggal kepalanya, si Umayyah bin Khalaf meninggal juga. Dan ternyata di perang Badar ini pun paman Nabi ada nang Bangaran Abbas itu tadi pun umpat juga. Nah, umpat juga berperang, tapi Rasulullah memang istilahnya lah tetap sayang lawan cinta lawan Sayyidina Abbas, dan akhirnya Sayyidina Abbas ini kayaknya berislam dan ditawan dan dijaga dan kada dibunuh lah Sayyidina Abbas dan ditawan. Nah, di sini ya adalah sebuah cerita tentang perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini peristiwa besar di mana umat Islam yang dahulunya itu dianggap remeh, dianggap hina, istilahnya pada saat itu Allah nampakkan kemuliaannya, Allah nampakkan istilahnya lah kejayaannya dengan adanya perang Badar. Nah, jadi segan orang kafir lah melihat mereka ini. Padahal ajaran Islam itu istilahnya memang kada menanamkan kekerasan kepada orang-orang yang beragama Islam. Adalah paham Islam itu kada paham keras. Tapi peperangan ini akan terjadi sesudah melalui banyak proses. Nah, banyak prosesnya dilewati lah. Nah, proses ini, proses itu. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mengajak penguasa-penguasa kerajaan non muslim itu, Nabi Muhammad pertama kali mengirim surat dulu, mengirim surat yang isinya ad'uka ila jannatin arduhas samawati wal ardh. Nah, aku mengajak kalian agar ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Nah, aslim taslam. Masuklah kalian ke dalam agama Islam, niscaya kalian selamat. Nah, itu pilihan yang pertama. Kemudian yang kedua, bila kadahakun juga ke Islam harus bayar pajak. Nah, kemudian yang ketiga, bila kadahakun juga bayar pajak, kadahakun juga masuk Islam, pilihannya adalah perang. Tapi Nabi Muhammad itu sebelumnya sudah memang istilahnya mengajak dengan secara lembut, secara baik-baik. Bila kadahakun juga ya dengan berperang. Nah, karena dengan perang itulah akan masuk hidayah kepada Quran. Jadi tujuannya itu baik juga ya, kalau mengharap hidayah supaya orang dapat hidayah Islam. Nah, jadi dakwah ilallah, mengajak orang kepada Allah itu macam-macam caranya ya, kalau ada dengan perkataan, ada dengan perbuatan, ada dengan lisan, ada dengan kekuasaan. Nah, istilahnya dengan doa, kita mendoakan orang beriman mudah-mudahan diberikan kelapangan, itu pun termasuk daripada dakwah. Nah, jadi dakwah itu macam-macam lah, macam-macam. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW pun ada memiliki proses di dalam berdakwah. Pertama, dia berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya, kalau dahulu selama 3 tahun, kemudian secara terang-terangan selama 20 tahun. Nah, itu proses dakwah ilallah. Nah, dan cara berdakwah itu adalah memulai daripada diri kita seorang. Nah, islahuz zat, memperbaiki diri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian hanya islahul mujtama, memperbaiki orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kita mengajak mereka kepada kebaikan. Nah, kemudian yang terakhir hanya islahul daulah. Kalau kawak ini ya artinya kita hidupkan syariatnya Allah Ta'ala di kalangan istilahnya orang Islam. Islam. Nah, tapi untuk saat ini ya Allah, umat Islam sudah berada di dalam tahap nang damai lah istilahnya. Ada lagi istilahnya nang berperang melawan orang kafir itu ada lagi. Nah, bahkan Al-Imam Al-Faqih Al-Mugaddam itu seorang ulama daripada Hadramaut, sidin beisian pedang sidin itu sudah patah. Kenapa maka sidin patah? Artinya kada perlu lagi untuk zaman ini kita berperang. Dakwahnya kita itu secara akhlak, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Nah, itulah dakwahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada usah bakalah yang lagi. Nah, mungkin ini sekilas daripada ya kelas sejarah daripada Ghazwatul Badar ya kelas, yang mana kita ambil hikmahnya di sini, kita mempelajari sejarahnya Nabi Muhammad untuk mengenang jasa-jasa mereka agar kita menghidupkan kecintaan kita kepada mereka. Nah, jangan istilahnya ya bubuhan istilahnya nang fasik nang kita idolakan. Nang kita idolakan itu adalah Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Kita hafali ngaran-ngarannya, kita hafali
sejarah-sejarahnya. Nah, jangan sinetron aja nang hafal. Siang malam ya kalau saya sinetron ngaran-ngarannya hafal, kisahnya siriknya. Ya, ada mau benar ketinggalan tahan aja nih kalau 1 jam 2 jam